Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada para pendengar yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam Nusa Assalamah, yang mana pada kesempatan kali ini Pak Edi akan menyampaikan materi yaitu ilmu gramatika atau ilmu bahasa Arab, dan di situ ada alat yaitu yang bernama ilmu nahwu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema yaitu kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Dalam kaidah ilmu nahwu yaitu perlu kita pelajari bahwa tadkhulul kana 'alal mubtada wal khabar fatarfa'ul awwal wa yusamma ismaha wa tansibu tsani wa yusamma khabaruha. Kita ketahui bahwa yang namanya kana itu bisa masuk kepada mubtada dan juga khabar. Jadi kana itu masuk kepada isim, yang pertama sebagai mubtada, yang kedua sebagai khabar. Fatarfa'ul awal, kemudian yang pertama itu dirafa'kan, wa yusamma ismaha. Jadi isim yang masuk pada kana yang pertama itu wajib dibaca rafa'. Wa tansibu tsani wa yusamma khabarha. Dan isim yang kedua yang jatuh sesudah kana maka wajib dia dibaca nasab. Jadi contoh, nanti ada contohnya ya, itu namanya khabar. Contohnya kana zaitun qa'iman, Zaid itu berdiri. Mithlu kana fi ma taqaddama wa sara wa laysa wa asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata wa tusamma hadhil af'al akhwati kana. Jadi sebagaimana contoh sara, laisa, asbaha, amsa, adha, bata wa tusamma hadhil af'al, ini semuanya adalah saudaranya kana. Jadi kana itu mempunyai fungsi kana yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafakan isim yang pertama dan menasabkan isim yang sesudahnya. Nah, ini kaidah selanjutnya, likulli fi'lin min hadhil af'al mudhari'un wa amrun ya'malani amal madhi illa laisa fala ya'ti minhu mudhari'un wala amr. Setiap fi'il ya, atau setiap saudaranya kana, entah itu soro, entah itu asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, semuanya ketika dia itu ditasrifkan, entah itu berupa fi'il mudhari', entah itu berupa fi'il amar, maka dia bisa beramal sebagaimana amalnya ketika dia itu menjadi fi'il madhi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam apa itu, dalam ini ya, dalam contoh. Oke, contoh ada kalimat al-amthila az-zihamus syadid, az-zihamus syadid, al-baitu nadhif. Kita perhatikan contoh al-baitu nadhif, rumah itu bersih. Contoh di sini yaitu berupa jumlah ismiyah, yaitu berupa mubtada dan khabar. Al-baitu nadhif, rumah itu bersih. Sebelumnya kalau kita mengetahui dari al-baitu nadhif ini tidak ada tidak ada kana atau tidak dimasuki oleh kana, sehingga dia tidak beramal sama sekali. Dia hanya berfungsi sebagai jumlah ismiyah, yaitu jumlah berupa mubtada dan khabar. Akan tetapi ketika kalimat al-baitu nadhifun itu kemasukan kana, maka isim yang pertama kata al-baitu atau kata benda al-baitu itu menjadi marfu' hukumnya, artinya dia harus dibaca rafa. Anna nadhifun, dan kata nadhif itu akan menjadi mansub.
Kenapa saya katakan demikian? Karena dia beramal, yaitu tarfaul isma wa tansibul khabar. Oke. Kemudian di sini banyak sekali al-bardu qasirun. Nah, ada al-khatimu qawiyun. Pembantu itu kuat. Nah, ini contohnya banyak sekali. Kemudian ketika kita mau membahas, kita masuk dalam pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'su kullu misalin fil qismil awal yata'allafu min mubtada' wa khabar wa huma marfu'ani kama amilta wa idha nadarta ila al-qismi tsani ra'aita al-amsila ainaha ba'da an dakhala ala kulli minha ahadu af'al. Ini jadi setiap contoh di bagian yang pertama tadi itu tersusun dari susunan jumlah ismiyah, yaitu berupa mubtada dan khabar, yang mana keduanya itu sama-sama ia dibaca marfu. Akan tetapi ketika kita melihat pada kolom yang kedua, bagian yang kedua, ini sudah berbeda. Yang pertama dia tetap masih dibaca marfu, akan tetapi yang kedua wajib dibaca mansub. Kenapa bisa demikian? Karena ia dimasuki oleh kana wa akhwatuha. Jadi dia dimasuki oleh kana, yang mana kana itu bisa beramal sebagaimana amalnya inna tarfa'ul isma wa tansibul khabar, menrafa'kan isimnya kana dan menasabkan khabarnya. Saya kira itu untuk contoh banyak sekali di sini ya. Contoh-contoh dari yang pertama kemudian yang kedua, ini bisa diperhatikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan juga mengambil manfaatnya dari ilmu gramatika ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa selalu mengikuti untuk kajian ilmu ini. Semoga ada hikmah dan juga ada manfaatnya kita. Bye.